Anaknya nggak boleh main HP, nggak boleh main Fair Fire, nggak boleh main Mobile Legend, betul? Yang cewek nggak boleh nonton Netflix, betul? Nggak boleh nonton drama seri Korea, betul? Bapak Ibu mungkin pernah lihat anak gadisnya nonton drama seri Korea berjam-jam, nangis-nangis dewe diparani nduk kowe kok nangis ngopo? Boten napa-napa Bu, apa ceritane apik? Boten. Lah kok kowe nangis? Kula mboten ngerti artine. Nonton Korea berjam-jam gak tahu artinya. Makanya Bapak Ibu, hari ini fitnah paling gede bagi umat Islam adalah handphone yang kita miliki. Makanya monggo Bapak, monggo Ibu, di rumah kita atur handphone kita. Ibu-ibu kadang-kadang malam-malam masih pegang handphone sampai suaminya kaget ngomong sama Ustadz, ya Ustadz, istri saya itu amalannya apa ya? Emang kenapa Pak? Jam 2 malam saya bangun tidur, wajah istri saya bercahaya. Dipikirnya karena amal-amal solehnya, ternyata ya Allah jam 2 malam masih posting di Shopee dan juga masukin keranjang kuning. Makanya di rumah monggo HP-nya diatur, jangan sampai kemudian kita kehilangan masa-masa emas mereka sebagai anak muda. Anak-anak kita yang bisa kita banggakan, anak itu Bapak Ibu bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata buat kedua orang tuanya. Siapa yang tidak pengen Bapak Ibu panjenengan malam-malam buka kamar, kemudian panjenengan keluar lihat mas-mas yang ganteng-ganteng ini tiba-tiba dari belakang pakai peci, pakai koko, duduk di atas sajadah, kepalanya geleng-geleng, ibunya sudah terenyuh, ya Allah anakku, ya Allah, tengah malam sholat malam, giliran didatangi ternyata depannya ada HP. Banyak di antara anak-anak muda kita ini yang kemudian nyuwun sewu nggih Mas, mohon maaf ya Mas, terlibat pinjol dan juga judi slot. Wonge teko. Maka hati-hati Bu ya, hati-hati Pak ya. Mereka adalah anak-anak generasi emas yang bisa menjadi qurrata ayun buat diri kita. Makanya jadilah bapak, jadilah suami yang hati-hati betul dalam mencari nafkah. Karena nafkah yang kita dapatkan nanti kita suapkan kepada istri, itu jadi nafkah buat dirinya. Kita berikan rezeki kepada anak-anak, akan menjadi anak yang solih dan juga solihah. Makanya Bapak Ibu, jadikan rumah kita sebagai markas-markas kebaikan. Bapaknya yang memimpin, ibunya siap dipimpin, dan anak-anaknya bareng-bareng menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Makanya pada maghrib Bapak Ibu HP-nya dikumpulkan, ibu bawa baskom, sini HP-nya kumpulkan semua, selama maghrib sampai isya gak boleh ada yang pegang HP. Bapaknya juga gelar tikar, bapaknya pimpin ngaji, ibunya siap, anak-anaknya juga. Alangkah indah Bu kalau semua kita mulai dari keluarga kita. Yang kedua, kalau kita punya anak segede ini Bapak Ibu, sering-seringlah diberikan masukan. Karena anak remaja mungkin secara fisik mereka sudah dewasa, tapi secara pemikiran mereka masih butuh nasihat dari panjenengan semua. Makanya Rasulullah ketika Anas bin Malik nginap di rumah beliau, beliau selalu mengatakan, ya gulam, hei anak muda, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka mungkin ada adik kita, ada yang salah pergaulan, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tapi sudah punya banyak sekali deretan para mantan. Makanya yang suka main-main perempuan pacaran, kita doakan semoga pacarannya putus, amin. Kita doakan semoga yang cewek-cewek dijaga oleh Allah Ta'ala, amin. Karena cowok-cowok jangan sampai mentang-mentang punya ninja, cari nih TikTok kayak ganteng ranumpak ninja, lemah ya. Ne ora ninja ra bakal
numpak ninja. Kenapa Bapak Ibu kok anak-anak panjenengan sukanya numpak ninja? Karena ninja setelit jojrok mengisor. Kalau boncengin cewek dibantu dengan kekuatan gravitasi, betul? Mulane nek ngebut jualan cilacap itu ya. Cewek yang nganggo kerudung tumpake motor ninja 1000 cc. Gawe konten TikTok FYP ke Ibekson nong jinong ro. Ya. Rando kudel mendem Yusuf. Ya. Buar kuwi nabrak duer backsone ganti menangislah ya. Kau kan juga manusia ya. Wes, makanya apa Bapak Ibu kasih banyak masukan. Nak, kamu masih remaja, jangkauanmu masih jauh. Jangan sampai rusak hanya gara-gara masa depanmu rusak karena pergaulan-pergaulan. Makanya saya bilang sama yang cowok-cowok, Mas, kalian itu cowok sejati dan perempuan-perempuan di sekitar kamu seperti boneka Barbie. Dan ketahuilah bahwa cowok sejati tidak pernah mainan Barbie. Maka jaga selalu wanita-wanita di sekitar kita. Kalau misalnya kamu tidak berniat memilikinya, jangan main-mainkan hatinya, betul? Jangan bilang you are my sunshine. Dinyanyikan I see your monster, I see your pain, gitu ya. Makanya Bu, Pak, kasih banyak masukan. Bapak-bapak jangan sibuk-sibuk terus. Kadang-kadang milikilah me time bersama putro putri panjenengan. Duduk bareng sama anak laki-lakinya, duduk bareng sama anak perempuannya. Nak, kamu pengen kemana setelah dari SMA 2? Pengen kuliah di mana? Kamu pengen menggapai apa? Cita-citamu apa? Ajak ngobrol Pak, karena menurut Ali bin Abi Thalib kalau anak sudah mulai remaja, didik mereka menjadi leader-leader berikutnya. Kasih tanggung jawab, pantau dari jauh, dievaluasi, didorong, dirangkul, jangan dipukul, betul? Suka nggak kalian dibanding-bandingkan? Tapi banyak orang tua yang kalau ngambil rapot suka banding-bandingin kalian sama anak temennya, betul nggak? Mbok kamu itu loh, kayak anak ikon jago kan? Wis pinter, dhuwur, ganteng, mancung, urip meneh. Ya. Makanya anak-anak ini Bapak Ibu perlu disupport, dimotivasi, dikasih jalan, dikasih contoh. Nanti insya Allah kalau kita sudah doa sama Allah, kita sudah pasrahkan sama Allah Ta'ala, tawakal sama Allah, terserah nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengarahkan anak kita kemana. Yang ketiga, mahasiswa muslimin, setelah kita menjadi contoh, setelah anak-anak ini dikasih masukan, apa yang harus kita lakukan? Berikanlah ruang, hormatilah hak-hak anak-anak kita. Pernah suatu ketika Rasulullah jajar sama seorang anak muda, kemudian anak muda ini melihat Rasulullah mau minum air, anak kecil. Dia mau minum air, kemudian Rasulullah mengatakan, "Hai anak kecil, bolehkah aku minum air ini, aku berikan kepada sahabat yang lebih tua?" Anak kecil ini bilang apa? "Jangan ya Rasulullah, itu milik saya." Maka Rasulullah berikan air ini kepada anak yang kecil meskipun dia masih kecil. Makanya mahasiswa muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, kadang-kadang anak-anak kita perlu juga dikasih ruang untuk menyatakan pendapatnya. Menurutmu bagaimana Kak? Menurutmu bagaimana Mas? Menurutmu bagaimana Mbak? Agar mereka berlatih untuk berargumen, agar mereka berlatih untuk berdialektika, maka kasih ruang bagi mereka. Mungkin beda pendapat sama bapak ibunya, inilah saatnya Bapak Ibu untuk mengarahkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Makanya aplaus untuk sekolah kalian yang sudah bikin acara segede ini. Bapak dan Ibu guru serta wabil khusus Ibu kepala sekolah sudah kasih kalian ruang, dibikin bangku panggung sebesar ini. Acaranya 2 hari, hari ini kemudian besok puncaknya untuk melatih kalian.
Nanti kalau kalian sudah lulus dari sini, masuk kampus, lulus wisuda, kalian masuk ke kampus kehidupan, bermasyarakat, kalian akan menghadapi banyak perbedaan. Kalian sudah siap dengan segala sesuatunya, bahwa dunia ini keras. Maka gembuklah, janganlah menjadi pribadi yang lemah. Meskipun apa, masyaallah muslimin, banyak di antara kita fatherless. Ada bapak tapi nggak pernah di rumah. Rumah itu bapak ibu kayak tempat yang kalau bapaknya datang, ibunya pergi. Ibunya datang, bapaknya pergi. Bapak ibunya datang, anaknya pergi. Akhirnya rumah tidak menjadi satu tempat yang homey, yang hangat. Maka monggo ma'asyiral muslimin, bapak ibu rahimakumullah, mumpung kita belum begitu kecewa dengan dunia ini, kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi qurrata ayun. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang bapak ibu, kalau nanti kula panjenengan sami sampun tilar dunyo, sudah meninggal dunia, diantar ke liang lahat, tiba-tiba kemudian semua amal kita diputus oleh Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah masih memberikan pahala kepada kita gara-gara apa? Ya Allah, kenapa kok saya masih dikasih pahala? Karena kamu memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Setiap kali sholat mereka berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk bapak dan ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Untuk anak-anak, para siswa dan para siswi rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Di dalam ayat ini, remaja yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahman, dan orang-orang yang masuk dalam kategori ibadur rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan hati yang hauna, dengan hati yang tenang, dengan hati yang rendah hati. Makanya dalam kitab tafsir disebutkan, rendah hati itu maknanya apa? Tidak sombong. Rendah hati maknanya apa? Siap untuk diperbaiki dalam kondisi apa saja. Makanya teman-teman remaja yang dimuliakan Allah, jadilah kalian jiwa-jiwa pembelajar yang baik. Undur maqala wala tandur manqala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Maka hari ini teknologi sudah dibuka luar biasa. Sekarang sudah ada AI, Artificial Intelligence. It is yours. Itu adalah milik kalian. Makanya next suatu ketika Bu ya, kalau nanti AI ini sudah kemana-mana, Bapak Ibu kalau mau pesen di rumah makan ayam, masuk drive-thru pakai mobil, kemudian tidak lagi ketemu sama mbak-mbak yang pakai topi merah atau mas-mas pakai topi merah, tapi ketemunya sudah robot. Ditanya, mohon maaf, mau pesen apa? Saya mau pesen burger 2, kentang goreng 2, sama minuman bersoda 2. Kemudian nanti robot akan menjawab, mohon maaf ya Bu, catatan lab panjenengan sudah menunjukkan gula darah panjenengan 400, maka panjenengan tidak boleh minum minuman bersoda. Ya sudah, kalau begitu saya ayam goreng tepungnya saja. Menurut catatan BPJS panjenengan dalam big data kami, Ibu sudah memiliki kolesterol di atas 300, maka Ibu nggak boleh makan ayam goreng tepung. Ya sudah, kalau gitu hamburgernya saja atau kentang gorengnya saja. Menurut catatan kesehatan kami, Ibu kemarin habis opnam gara-gara asam urat Ibu sampai 10. Akhirnya nggak boleh makan. Ya wis mas, tepa wae konon ini. Ya. Nanti masyaallah muslimin, AI ini akan merajalela. Makanya siapkan, wahai kalian anak-anak muda, ini zaman kalian, zamannya AI, Artificial Intelligence. Makanya apa? Baik-baikin sama Allah. Di momen ini, di momen ulang tahun sekolah kalian, perbaikilah diri kalian dengan menjadi pribadi yang rendah hati.
siap untuk diperbaiki. Ya. Kalau sholatnya yang bolong-bolong, siapa yang hari ini sholatnya masih bolong-bolong? Siapa yang tadi sholat subuh tapi belum sholat subuh, angkat tangan. Yang tadi belum sholat subuh ada? Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Maka adik-adik sekalian, perbaiki sholatmu. Wasta'inu bis sabri was sholah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka kalau ada adzan tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung yang cowok-cowok ambil air wudhu pergi ke masjid. Jangan sampai punya semboyan. Gunung aku daki, lautan aku seberangi, masjid aku lewati. Ya. Akhirnya masjid yang isinya apa? Orang-orang tua semua yang adzan sudah tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bah. Sampun bah. Ganti sama anak-anak SMA 2 ini. Kalau ada orang yang sudah sepuh, adzan suara sudah gak begitu kedengeran, bah sampun bah. Ganti bah. Kamu yang pegang mic, kamu yang adzan. Sak kampung langsung bingung. Teko kabeh ning masjid, goro-goro kowe adzan subuh jam 10 awan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bae nganti gumun. Weh, Le, mikir mbok apa ki, Le? Mikir mboten kula apa-apa ki, Mbah, niku swara kula. Loh. Di swaramu iso ngono kuwi. Nggih. Jian lambemu keren tenan, ya. Oleh karena itu apa maestro muslimin, jadilah kalian penerus-menerus kebaikan. Yang baik-baik di kampungmu, lanjutkan. Buka rumahmu lebar-lebar. Kalau seandainya kamu bisa ngajarin adik-adik TPA, ajarin. Jangan jadi anak muda yang cuma di dalam kamar terus. Pegang HP, rebahan, jangan. Bertumbuhlah kalian bersama umat di sekitar kalian. Oleh karena itu, wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Kalau nanti kalian ketemu sama orang-orang yang jahil, maka kata Allah, orang-orang yang ibadur rahman kalau ketemu sama orang jahil, mereka akan mengatakan sesuatu yang tidak mengandung dosa. Maka mbak-mbak yang cewek-cewek, kalau misalnya kalian lagi live, mungkin lagi live Instagram, wis woro-woro ning WA guys, aku nanti jam 10 live Instagram guys. Atau mungkin sekarang yang merupakan jamaah al-tiktokiyah, ya. Guys, jam 10 aku nanti live TikTok guys. Akhirnya kamu live sudah pakai skincare Korea. Wajah sudah digosok-gosok, akhirnya wajahmu putih tapi gulune ireng. Mirip koyo telek cecak, ya. Kamu bikin live, HP sudah ditaruh di depan. Kamu bikin live, wah ada bapak-bapak, ada mas-mas pada komen. Masya Allah cantiknya, weh makhluk Allah yang sangat indah. Weh mbaknya itu cantik sekali. Kamu seneng, kamu bangga, sampai-sampai kamu gak sadar kerudungmu jahitannya lepas. Ya. Tapi ada satu orang komen gak enak. Dia bilang dalam live kamu, Mbak, sebenarnya kamu tuh cantik, cuma sayang kamu tuh gendut. Wa idza khotabahumul jahilun qalu salama. Anak muda dibilangin gendut, langsung live-nya dipateni. Ya. Bapak mulai gawa mie ayam, Kak, tak belikan mie ayam. Udah dikasihkan di mangkok, tinggal di sendok. Kupingnya ada suara gendut. Ya misalnya. Sampai maghrib, sampai isak wetenge luwi jam 10 akhirnya gawe mie goreng dok. Wes arep dimplok, gendut. Kena teror gara-gara kalimat bullying di dalam medsos atau di dalam dunia maya. Oleh karena itu adik-adik sekalian remaja yang dimuliakan Allah, perbaiki sholatmu, perbaiki khusyuknya, perbaiki waktunya. 4 kelompok yang nantinya akan dirindukan oleh surga. 1 adalah seperti tadi korek kita, talil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Mereka luangkan waktunya untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, orang-orang yang hafidil lisan,
menjaga lisannya dengan baik. Apalagi mahasiswa muslimin, hari ini adalah tahun-tahun politik, maka jangan sampai kita mudah menjadi pribadi yang mengadu domba, namimah, bicara bohong, bicara dusta hanya untuk membahagiakan sekelompok orang saja. Jagalah mulut kita dengan baik, jangan sampai kita menjadi berdosa gara-gara mulut kita. Yang ketiga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah adalah it'amul ji'an, orang-orang yang suka berbagi makanan. Pamiloman jenengan tinggal nggih di gedung yang sebelah sana itu banyak sekali but-but, banyak sekali counter-counter jualan makanan dan lain sebagainya. Kalau misalnya panjenengan mau it'amul ji'an, kasihan adik-adik kita ini yang kepanasan, misalnya kita sampaikan kepada mereka, silakan ngambil es teh, nanti saya yang bayar. Wah, luar biasa. Setuju apa enggak itu? Ya, setuju. Silahkan ngambil sepuasmu, nanti yang bayar adalah bapak-bapak yang hadir mungkin di tempat ini. Orang-orang yang suka it'amul ji'an, mereka akan dirindukan oleh surga. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, dari lisan yang mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang keempat adalah pribadi-pribadi yang saumu Ramadan, orang-orang yang senantiasa menjalankan puasa Ramadan. Mahasiswa muslimin rahimakumullah, demikian kajian sedikit yang saya sampaikan, karena saya lihat anak-anak ini kepanasan, saya kasihan ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita lanjutkan pada kajian yang lebih panjang, agar kita semua bisa menikmati tausiah-tausiah yang disampaikan. Tapi momentum ini mahasiswa muslimin, momentum ulang tahun, barakallahu fik, semoga berkah di usia yang ke-39 buat SMA Negeri 2 Cilacap, berkah untuk kepala sekolahnya, berkah untuk guru-gurunya, berkah untuk siswa-siswinya, berkah untuk keluarga besarnya, dan semoga mendatangkan kebaikan. Kita tidak cuma berkumpul di sekolah ini, tapi suatu saat kita bisa berkumpul kembali di surga firdausnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah